Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Intan Nur Endah dari kelas PAI 3D Institut Madani Nusantara Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu psikologi perkembangan yang dipompu oleh dosen pembimbing Bapak Muhammad Hasan Marwiji. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dan keluarga. Langsung saja saya akan menerangkan tentang perkembangan kecerdasan anak. Konsep dasar kecerdasan anak. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan lingkungan, memahami dan menggunakan informasi, serta memecahkan masalah secara efektif. Definisi kecerdasan telah berkembang mencakup berbagai pendekatan dari teori tradisional hingga pandangan multidimensi. Menurut Firman, kecerdasan umum atau G-faktor, kemampuan mental tunggal yang mendasari semua aktivitas intelektual. Menurut Gardner, kecerdasan majemuk yang mencakup berbagai kemampuan spesifik seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, dan interpersonal. Menurut Sternberg, teori triarkis yaitu kecerdasan analitik, kreatif, dan praktis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Genetik, dasar biologis kecerdasan, lingkungan, pengasuh, pendidikan, dan stimulasi sosial. Kemudian interaksi sosial, hubungan dengan keluarga, teman, dan guru yang berperan penting dalam pembentukan kecerdasan. Selanjutnya, tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Yang pertama, tahapan pertama sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Karakteristik bayi belajar melalui aktivitas sensorik dan motorik. Pemahaman dunia terbatas pada pengalaman langsung. Contoh aktivitas seperti menyentuh, menggenggam, atau mengamati benda. Selanjutnya, praoperasional, yaitu dari 2 sampai 7 tahun. Karakteristik anak mulai menggunakan simbol atau bahasa dan gambar, tetapi berpikirnya masih egosentris. Contoh aktivitas seperti bermain pura-pura menggambar objek sederhana. Selanjutnya, operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Karakteristik anak mampu berpikir logis tentang objek konkret, tetapi kesulitan dengan konsep abstrak. Contoh aktivitas mengelompokkan benda berdasarkan kategori, menyelesaikan masalah matematis sederhana. Selanjutnya, operasional formal dari 12 tahun ke atas. Karakteristik anak mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Contoh aktivitas diskusi moral, pemecahan masalah yang kompleks. Selanjutnya, teori perkembangan lain yang mendukung. Menurut Lev Vygotsky, zona proksimal perkembangan. Konsep utama anak dapat mencapai potensi maksimalnya dengan bantuan scaffolding dari orang dewasa atau teman sebayanya. Penerapan, guru atau orang tua memberikan dukungan secara bertahap sesuai kemampuan anak. Menurut Howard Gardner, kecerdasan majmuk. Jenis-jenis kecerdasan
yaitu ada linguistik, logis matematis, spasial, kinestik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Penerapan di pendidikan menggunakan strategi pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kecerdasan unik setiap anak. Kecerdasan majemuk, 8 jenis dan karakteristiknya. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh, penulis, jurnalis, penyair. Ciri-cirinya mahir dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Yang kedua, ada kecerdasan logis matematis, kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan bekerja dengan angka. Contoh, ilmuwan, insinyur, matematikawan. Ciri-ciri, suka memecahkan teka-teki, menghitung, dan membuat hipotesis. Yang ketiga, kecerdasan spasial, kemampuan memahami dunia visual dan spasial. Contoh, arsitek, desainer grafis, seniman visual. Ciri-cirinya mahir menggambar, memahami peta, dan bekerja dengan visualisasi 3 dimensi. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan ide atau menghasilkan sesuatu. Contoh, atlet, penari, pengrajin. Ciri-cirinya pandai dalam aktivitas fisik, koordinasi tubuh, dan keterampilan tangan. Yang kelima, kecerdasan musikal, kemampuan memahami, menciptakan, dan menghargai pola musikal. Contoh, musisi, komposer, penyanyi. Ciri-cirinya sensitif terhadap nada, ritme, dan melodi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Contoh, guru, konselor, pemimpin tim. Ciri-cirinya mahir dalam komunikasi, empati, dan bekerja sama. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan hidup. Contoh, filsuf, psikolog, pelatih pribadi. Ciri-ciri, kesadaran diri tinggi, introspektif, dan mampu mengatur diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan memahami elemen alam seperti flora, fauna, dan lingkungan. Contoh, ahli biologi, petani, konservasionis. Ciri-cirinya peka terhadap pola di alam, senang berada di luar ruangan, dan peduli lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi kecerdasan. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam, seperti genetik, faktor biologis dari orang tua, nutrisi, asupan makanan sehat yang mendukung perkembangan otak. Yang kedua yaitu faktor eksternal, lingkungan belajar, sekolah yang mendukung, fasilitas belajar yang memadai, interaksi sosial, dukungan keluarga, teman, dan guru. Teknologi, menggunakan perangkat digital untuk meningkatkan keterampilan kognitif. Selanjutnya, aplikasi dalam pendidikan. Yang pertama, strategi pengajaran sesuai tahap perkembangan. Sensori, motor, berikan mainan edukatif yang merangsang indera. Praoperasional, gunakan cerita bergambar dan aktivitas bermain. Operasional konkret, ajarkan konsep melalui eksperimen dan proyek langsung. Operasional formal, fasilitas diskusi kelompok, pemecahan masalah abstrak. Yang kedua, menggunakan kecerdasan majemuk dan pembelajaran. Contoh, mengajarkan matematika melalui musik atau kecerdasan musikal, atau belajar sejarah melalui drama
kecerdasan interpersonal. Yang ketiga, peran guru dan orang tua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan stimulasi kognitif yang sesuai dengan usia dan minat anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.